Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Diana Novita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Saya Delvira Margati dari manajemen 19C akan mereview sebuah film berjudul Sekolah Rimba. Sekolah Rimba adalah film bergenre drama yang berisi skenario adaptasi dari buku yang berjudul Sekolah Rimba karya Butet Manurung. Film ini dibintangi oleh Prisya Nasution, Nyung Sang Bungo, Neng Kabau, dan B. Indah. Karya yang diproduseri oleh Mira Lesmana dan disutradarai oleh Riri Riza ini dirilis pada tanggal 21 November 2013. Film berdurasi 90 menit ini berhasil menyabet beberapa penghargaan Piala Citra kategori skenario adaptasi terbaik. Sekolah Rimba menceritakan tentang perjuangan Butet Manurung selama menjadi pengajar bagi masyarakat suku Anak Dalam yang dikenal dengan sebutan orang rimba atau lebih populer dengan sebutan orang kubu di pedalaman hutan Bukit 12 Jambi. Kisah berawal saat Butet hendak pergi mengajar lalu mendadak terkena demam malaria di tengah hutan dan diselamatkan oleh seorang anak orang rimba. Selanjutnya diketahui anak tersebut bernama Nyung Sang Bungo berasal dari hilir sungai Makekal yang jauh dari tempat di mana Butet mengajar, yakni di hulu sungai Bungo. Ternyata diam-diam sering mengintip kegiatan Butet ketika mengajar baca tulis bersama anak-anak orang rimba di hulu sungai. Nyung Sang Bungo selalu membawa gulungan surat perjanjian persetujuan pengeksploitasian tanah adat mereka yang telah dicap jempol oleh Tumenggung selaku kepala adat mereka. Bungo ini sangat ingin sekali belajar membaca agar bisa mengetahui apa isi dari surat perjanjian itu. Dalam hal ini, penulis merasa terharu melihat semangat Bungo yang sangat kuat ingin bisa membaca dan menjadi pintar agar ia dan keluarganya sesama orang rimba tidak lagi dibodoh-bodohi oleh orang luar yang ingin menjarah hutan adat mereka. Bungo yang awalnya dipergoki oleh anak rimba, salah satu murid Butet, malu-malu dan takut untuk ikut belajar. Ternyata mereka cukup cerdas dan ulet dalam belajar. Hal ini membuat Butet ingin memperluas wilayah kerjanya ke arah hilir di perkumpulan orang rimba lainnya, yakni di suku mana Bungo berasal. Mulanya, setelah agak lama menunggu hingga menginap satu malam di pinggir pemukiman kelompok Bungo, Butet akhirnya diizinkan oleh Tumenggung, salah satu kepala adat, untuk mengajar di sana. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Kepercayaan ataupun tradisi adat suku Anak Dalam, yakni anti akan hal-hal asing dari luar, mempercayai bahwa pensil, buku, dan kegiatan Butet itu akan membawa malapetaka bagi mereka. Puncaknya ketika Tumenggung meninggal dan Bungo dijemput paksa oleh anggota kelompoknya yang meyakini meninggalnya Tumenggung akibat kedatangan dan aktivitas Butet, membuat Bungo harus berhenti belajar dan kembali ke kelompoknya untuk melakukan adat mereka dan berpisah tempat ketika ada salah satu anggota yang meninggal. Penulis lupa istilah ritual ini. Memang orang rimba mempercayai bahwa jika ada anggotanya yang meninggal di suatu tempat, maka mereka harus pergi dari tempat itu karena tempat tersebut dianggap tidak baik untuk ditinggali karena akan membawa petaka kepada anggota lainnya. Begitu pula jika ada anggotanya yang sakit, biasanya si sakit akan ditinggalkan di tempat tersebut dan mereka pergi meninggalkannya. Jika si sakit itu sembuh, biasanya kelompok yang pergi meninggalkan jejak untuk diikuti dan anggotanya yang ditinggalkan tadi akan menyusul. Namun bila akhirnya ia mati, maka yang pergi tidak akan pernah kembali ke wilayah itu lagi. Di akhir cerita, ketika Butet kembali bertemu dengan Nyung Sang Bungo dan kelompoknya, adegan mengharukan kembali ditayangkan ketika Butet dan rekan sesama pengajar melihat Bungo menjadi juru bicara kelompoknya ketika ada orang luar atau masyarakat biasa yang hendak meminta izin mengeksploitasi hutan adat mereka. Bungo yang saat itu sudah bisa membaca dibuat bingung orang-orang yang hendak meminta persetujuan ketua adat karena Bungo bisa membaca dan mengerti akan isi surat perjanjian yang mereka tawarkan. Di sana, Bungo menolak poin-poin di surat perjanjian yang dianggap tidak sesuai dengan aturan adat mereka. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa akan rasa tanggung jawab, pengabdian, dan cinta seorang guru kepada muridnya. Terlepas itu, siapa dan dari mana si murid tersebut berasal dan sulit apapun rintangan yang dihadapi, demi sebuah tanggung jawab mencerdaskan salah satu bagian dari anak bangsa yang masih belum terjamah.
Melalui kisah ini juga kita seolah disadarkan betapa sesungguhnya mereka adalah saudara kita sebagai sesama umat manusia. Sudah barang tentu merupakan kewajiban kita untuk membebaskan mereka yang masih terkurung oleh tradisi dan adat istiadat, serta memerdekakan mereka yang masih terjajah oleh saudaranya sendiri yang memanfaatkan kekurangan mereka demi kepentingan pribadi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.